teman-teman. Jadi ini pertama kali aku bikin podcast nih. Dan partner aku, asik. Ini orang yang paling banyak menginspirasi aku selama hidup. Asik. Masa sih? Asli. Jadi rencananya nih aku mau bikin podcast yang memang lebih ke sharing gitu teh. Sharing tuh kan. Karena sharing is caring. Iya. Si caring is love. Oke, jadi Teteh ini siapa sih? Siapa sih? Aku ini siapa ya? Ya, perkenalan dulu nih. Iya, tak kenal maka tak sayang. Ya, karena saya tidak terkenal, jadi saya harus memperkenalkan diri. Asli. Ya, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nama aku Resna. Oke. Ya, bisa find me on Resna Suci. Instagramnya nanti aku simpan di sini, guys. Di sini aku temennya Mbil. Di sini kebetulan alhamdulillah kita bisa ketemu dan ingin memanfaatkan pertemuan ini dengan sharing hal yang bermanfaat. Asik, betul. Mudah-mudahan ya memberikan manfaat untuk yang lain juga. Nian, mudah-mudahan. Nah, Resna sibuk apa nih? Kesibukan saat ini masih kuliah ya, jadi sekarang lagi menyelesaikan tesis. Ya mohon doanya. Bukan S1 teman-teman. Mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Dan juga lagi ada project Asik. Sibuk banget emang. Ada NN English project yang Asik. boleh yang mau kepo. Jadi Nanti kalau aku simpan di misalnya- sini. Kalau misalnya ada tugas atau mau translate Indonesia, Bisa hubungi bahasa Inggris, Teresna. boleh banget ya. Wah, dijamin gak akan ada revisi teman-teman. Amin. Oke nih, Teres ini nih kita nih sekarang lagi ada di masa pandemi ya. Iya. Dan aku rasa juga pandemi apa ya masih tetap ada. Dan kayaknya sih masih tetap ada sampai tahun depan mungkin. Iya. Tapi mudah-mudahan ya pengennya juga Kasusnya manjang terus gitu loh. pengennya juga cepat berakhir lah karena banyak banget juga project yang terpending ya kan atau event-event yang memang terpending juga Ngaruh karena banget ya. pandemi Banyak ini juga kan yang berkurang penghasilan atau bahkan Betul. sampai kehilangan pekerjaan. Betul. Iya. Efeknya udah luar biasa. Betul, efeknya sangat panjang banget dan complicated banget Iya. di berbagai bidang. Nah, Betul. karena pandemi ini kita harus pinter-pinter banget nih jaga kesehatan kan. Iya. Jadi sehat itu bukan sehat secara fisik aja, tapi secara mental juga Iya, penting benar. banget kan. Iya. Karena banyak juga nih orang yang sakit fisik tuh karena penyebabnya dari Mental. mental yang tidak sehat. Asik. Nah, menurut Teresna nih, hal apa sih yang bisa di-share sama Teresna untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi kayak gini nih, teman-teman? Oke, bahasannya berat ya teman-teman. Asik. Berat tapi bermanfaat. Iya. Betul. Karena emang bukan expert di bidangnya juga ya teman-teman. Jadi ini kita hasil riset aja, hasil Asik. ngobrol berdua kita share ke teman-teman. Hasil baca juga ya. Uh-huh. Jadi bukan sekedar opini doang. Kalau Iya. opini doang tuh lemah. Asik. Jadi kita menyimpulkan dari hasil bacaan dan sharing. Betul. Tadi udah sharing juga sama Bil. Lama banget ya. Panjang gitu udah berjam-jam tapi alhamdulillah masih ada obrolan bermanfaat. Nggak berhenti ya. Iya. Nah, jadi memang ya teman-teman rentan banget di masa pandemi ini. Tuh. Selain kesehatan fisik juga kesehatan mental yang terganggu. Tuh. Salah satunya Insecure. ya. Bener. Yang banyak banget orang bahas nih Teresna. Apalagi kan sekarang di masa pandemi kayak gini orang-orang lebih sering sendirian Betul, dengan diam di gadgetnya. rumah. Betul. Nah, dan dari gadget itu tuh membuka peluang untuk melihat kehidupan orang yang padahal yang distatusin tuh rata-rata kan kehidupan orang yang perfect-perfectnya, yang indah-indahnya ya nggak sih gitu. Dan itu Yang membuat enaknya kita doang. makin insecure gitu. Betul. Orang juga kan nggak tahu kan Teresna tuh sebenarnya sampai ada di fase sekarang tuh udah ngelewatin apa aja gitu Iya, kan. Bil Nggak juga tahu. ya sampai Betul. sekarang udah berapa followers? Sudah 5.000 sekian followers, udah jadi product reviewer yang hits di Tasikmalaya tuh udah ngelewatin apa aja kan nggak tahu juga Betul, ya. orang Ngeliatnya juga yang nggak enak-enak aja dan mungkin terkadang itu membuat orang insecure akan hal itu gitu. Nah, padahal kalau misalnya terus-terusan insecure juga nggak baik teman-teman Betul. gitu. Nah, di antaranya ada beberapa tips nih yang kita Asik. rangkum. Meskipun kita juga sama sih masih belajar ya. Betul, Kadang-kadang masih insecure belajar. sama orang, sama teman kita Sama ada lingkungan juga sering ya Iya, sebenarnya. benar-benar.
ngelihat teman kita kayaknya pencapaiannya udah luar biasa, udah ada yang Betul. kuliah atau magang di luar negeri misalnya, udah Atau punya dapat usaha beasiswa apa. di luar negeri Nah, kan. iya. Wah, kok kita kok gini-gini aja ya Teres ya. Itu juga membuat kita kadang-kadang insecure. Betul. Nah, insecure itu kan keadaan dimana kita tuh nggak nyaman sama diri kita, not comfort. Susah ya kalau udah gak nyaman. Nggak nyaman sama diri kita, nggak nyaman juga jadinya interaksi sama orang lain gitu. Betul. Nah, gimana sih dibikin nyaman lagi, ataupun ketika misalnya kita emang dalam keadaan nggak nyaman, kita bisa melewatinya dengan fine aja gitu. Emang ini kehidupan yang harus dilewati, gimana sih Betul. caranya gitu. Asik. Nah, yang pertama tentunya harus bersyukur katanya Insecure, teman-teman. jangan banyak insecure. Gitu. Nah, ini Betul. dibahas dulu aja ya tiga-tiganya biar karena Betul. berkaitan satu sama lain. Nah, selain bersyukur, gimana sih caranya bersyukur gitu? Nah, bersyukur itu dengan cara yang kedua yaitu kita harus fokus pada kelebihan yang kita punya. Nah, gitu betul banget. katanya ya, Saling berdasarkan berkaitan riset. erat ya. Iya, karena kita fokus dengan kelebihan kita, jadinya kita menyadari bahwa oh iya ya, banyak hal yang harus banget kita syukuri. Karena kadang ya Teres ya, kalau misalkan kita tuh udah insecure, yang dilihat tuh pasti, wah, kok aku gini ya, kok aku gitu ya, kok orang lain gitu ya. Jadi jatuhnya membanding-bandingkan. Iya, Gitu iya, kan. iya. Dan fokusnya tuh kita jadi lebih ke apa ya? Ih lah, kok aku tuh rasa banyak negatifnya gitu. Orang lain masa perfect banget gitu. Padahal Jadi kan malah kurangnya yang malah kita jadi down gitu loh. Padahal yang harus kita fokusin adalah kelebihan kita gitu. Tuh. Dan yang ketiga, ini nyambung ke bahasan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah acceptance atau penerimaan diri gitu. Jadi setelah tadi kita fokus ke hal-hal baik dalam diri kita, Bersyukur. akhirnya kita bisa lebih bersyukur. Betul. Nah, pada akhirnya kita juga akan realize bahwa kita tuh bukan manusia yang perfect gitu Betul. loh. Kita nggak sempurna, kita punya kekurangan. Nah, disinilah kita harus accept diri kita juga. Tuh. Nah, ketika kita menerima diri kita, oke, aku menerima diriku satu paket. Asik. Ini kelebihan aku, ini kekurangan aku. Jadinya ketika melihat kelebihan tadi bisa lebih bersyukur. Ketika melihat kekurangan kita nggak jumawa dan juga kita bisa mengoptimalkan gitu Betul. potensi diri. Oke sih kurang di sini, tapi ada lebihnya di sini loh. Betul. Karena memang gak ada manusia yang sempurna banget ya. Jadi kalau dirangkum 3 itu sih yang bisa membuat kita tidak insecure. Dan Betul. mungkin ada tambahan nih karena Apa? ini di masa pandemi gitu ya. Jadi biasanya kan di masa pandemi ini kita susah ketemu orang. Oh, betul. Karena emang harus social distancing. Ini Di juga rumah benar-benar aja ya. kayak baru keluar lagi Tuh. dengan sangat ketat juga kita ya. Kita juga udah berapa tahun banget kan gak ketemu Teres. Iya, Benar, udah baru lama banget ketemu. Iya, ini juga keluarnya benar-benar kayak harus hati-hati gitu kan ya, dengan mengikuti protokol yang ada juga. Nah, tapi kalau misalnya kita sama sekali nggak ada komunikasi sama orang lain, itu juga bisa bikin kita stressful dalam keadaan ini dan bisa membuat ketika kita insecure makin insecure parah. Makin down parah. Jadi emang tetap harus jalin komunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Jadi ketika kita insecure, ngobrol lah Best sharing kan? Iya. Kayak kita juga tadi sharing kan. ngobrol Oh, sama ternyata- orang terdekat. Ternyata di balik kesuksesan Teresa sekarang tuh ada A, B, C, D yang gak orang tahu. Jadi kita sebenarnya. nggak ngerasa sendirian gitu Betul. di proses ini. Ya kita emang ada di timeline kita masing-masing. Ketika kita ngobrol sama teman kita yang bisa menenangkan, bisa bantu banget kita untuk nggak Betul. insecure. Karena kadang motivasi juga butuh dari ekstern ya, nggak Iya. cuma ya memang sih maksudnya kita juga kalau misalkan ada apa-apa juga motivasi intern tuh memang paling dominan. Utama ya. Betul, utama. Tapi kan kalau misalnya motivasi ekstern juga sangat membantu banget sih menurut aku. Iya gak sih Teh? Kadang kita juga kayak gini nih, aku udah lama nih gak ketemu Teresna, terus tiba-tiba ketemu, kita banyak ngobrolin hal yang positif, penting banget sharing juga. Jadi wah semangat lagi nih, iya gak sih? Ternyata it's okay aku ngelewatin proses betul. ini. Ternyata aku nggak sendiri gitu. Kita juga Bener-bener. Tuh. Ya, jadi itu ya karena kita di masa pandemi, meskipun kita jaga jarak sama orang lain, tapi jangan sampai komunikasinya terputus Asik, gitu. betul, Kita harus tetap dekat sama orang-orang terdekat kita gitu. Tetap Gimana pun komunikasi. caranya ya. Karena itu bisa membantu kita untuk tetap sehat secara mental gitu, mentally. Terus selain itu juga harus mengimbangi dengan aktivitas fisik. Meskipun kita kerja dari rumah, Betul. tetap harus olahraga misalnya gitu ya. Ya kita bisa olahraga ringan di rumah. Angkat di rumah, betul kan. Yang biasa jumba di luar bisa jumba di rumah. Iya. Banyak juga kan tutorial jumba di rumah Iya, gitu bener. kan. Ataupun Mau olahraga kayak apa? jogging ya bisa sekitaran kompleks Kompleks, aja benar. gitu.
di rumah juga kan kok nyapu, Nah, cuci piring itu itu juga juga. kan masuk kegiatan fisik juga. Ya, jangan Biar gak dimarahin. jangan terus-terusan jadi tim rebahan lah gitu. Betul. Rebahan Jangan juga gerak. yang produktif lah ya. Nah. Maksudnya nggak yang full time tuh 24 jam kalian rebahan terus tidur, rebahan tidur. Ya, jadi aktivitas fisik juga penting banget untuk mengimbangi mental health kita, untuk menyokong lah gitu. Nah kemudian harus tetap punya jadwal terstruktur. Misalnya emang waktunya belajar. Ada, waktunya Betul. belajar ya belajar gitu, meskipun kita sendirian dan di rumah. Waktunya kerja Kerja. kayak Betul. gitu. Jadi tetap ada jadwal yang kita Atur. ikuti, kita atur. Jadi nggak seenaknya, sehingga kita juga nggak kaget gitu loh kalau misalnya nanti mulai ke aktivitas Kerja lagi kan, betul. apalagi kan kemarin kayak new normal gitu, terus ya tidak Cukup menutup kaget kemungkinan juga nanti. ya. Banyak orang yang apa ya, adaptasi baru tuh lama banget gitu. Iya. Ya biasanya outdoor di luar, tiba-tiba di rumah nggak ada kegiatan, dia berbahan main komputer apa-apa. Ya meskipun masih kerja, tapi kan maksudnya kalau suasana luar tuh lebih enak gitu kan. Kadang mumet juga ya gak sih Teres kalau di luar di rumah mulu rebahan main komputer ngerjain project apa-apa juga mumet juga kan. Kadang kita juga butuh keluar ngopi kayak gini kan, sharing gitu, lebih enak lah. So, kalaupun misalnya stay at home, pokoknya tetap harus punya jadwal, nggak boleh Penting banget ya. seenaknya gitu. Mentang-mentang di rumah gak penting jadwal, asik. Padahal penting banget kan. Iya, Bener. penting banget. Dan itu juga kan bisa memaintain produktivitas kita. Jadi meskipun Betul. kita stay at home tetap produktif. Betul. Kalaupun misalnya sosmedan terus, nggak apa-apa kalau jadi duit. Alhamdulillah. Memanfaatkan sosmed Bukan masalah kan, jadi duitnya peluang sih, gitu betul. ya. Cari peluang gitu. Betul, It's okay cari kalau peluang. misalnya memang cari peluang. Tapi kalau misalnya kayak cuma sosmedan tapi kerjaannya cuma ngeliatin kehidupan orang terus jadi insecure, itu nggak bagus Atau malah juga. jadi nyinyir. Nah, atau jadi nyinyir itu juga malah nggak bagus juga gitu. Jangan Jadi ditiru teman-teman. lebih baik membatasi. Kalau Betul. memang menurut kalian sosmedan kaliannya itu ya megang handphone itu malah mengurangi produktivitas kalian, malah jadi mengurangi pahala juga Betul. kalian gitu, hanya untuk nyinyir atau ngeliatin orang Nambah jadi dosa ya. insecure. Lebih baik dikurangi gitu ya. Atau mungkin dihapus aja tuh Instagramas. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya emang itu mengganggu Betul. teman-teman gitu, produktivitas teman-teman. Pokoknya kalau udah dewasa tuh kita tahu lah maksudnya kita harus ngelakuin apa gitu kan, yang baik Yang buat kita kira-kira apa, yang toxic gitu ya, udah yang toxic unfollow udahlah aja. buang aja teman-teman. Kalau kalian punya teman, kerabat atau siapapun itu yang sekiranya kalian pikir itu toxic, udahlah buang aja gitu. Banyak kok teman-teman Unfollow, block. jahat. Tapi emang iya sih benar teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya kerabat, teman atau mungkin sahabat juga yang ya mungkin lama kelamaan kalian nggak kayaknya ini pertemanan kita atau apa ya, hubungan silaturahmi kita udah gak sehat nih. Kalau aku sendiri sih sekarang lebih membatasi ya, dalam artian ya udahlah kita sekarang pilih aja kegiatan-kegiatan positif gitu. Yang gibah-gibah sekarang udah mulai aku kurangin, dan maksudnya sesuatu hal yang nggak penting tuh sekarang udah aja lah Teres, buat apa gitu kan. Iya. Dan Lebih sebenarnya produktif juga aja. kalau misalnya ada yang kayak nyinyir gitu ya, bukan berarti kita anti kritik ya. Sebenarnya kita juga butuh banget teman yang memang jujur akan diri kita. Tapi Seperti tadi kita bilang kan, kita emang satu paket ya, nggak sempurna, ada Betul. kekurangan, ada kelebihan. Emang bagusnya ya jujur. Kalau misalnya emang ada yang nggak baik, sampaikan aja ke kita baik-baik. Betul. Kalau misalnya baik ya sampaikan juga gitu kalau itu baik gitu. Jadi Betul. bukan yang terus-terusan nyinyir kayak gitu kan toksik juga ya buat Betul. kita gitu. Kritik Jadi doang kan. Heeh. Atau dia suka kritik tapi dikritik balik marah. Ada kok temennya kayak gitu, ada sih. Jadi intinya harus pinter-pinter juga ya Betul. untuk ada di lingkungan yang positif, yang sekiranya memang menurut kita ya kita fine di lingkungan itu bisa membentuk kita lebih baik. Oke, stay gitu di situ. Tapi ketika kayaknya toxic deh, stay di sini lebih baik, kita meninggalkan itu untuk Betul. kesehatan mental kita, ya nggak sih? Karena circle pertemanan juga akhirnya kita yang atur Teres. Iya benar-benar. Jadi kan ada beberapa circle tuh yang aku baca tuh di buku psikologi itu. Jadi kalau misalkan Teres nih misalkan memposisikan aku sebagai circle pertama. Dalam artian oke nih aku pasti tahu banget nih karakter Teres gimana, Inner terus gitu ya. inner circle kita kan. Nah terus lambat laun juga aku juga bisa juga tuh Teres simpen di
circle kedua, circle ketiga, dan bahkan yang ya udahlah kayak selewat doang. Iya kan, maksudnya seleksi alam juga pasti ada tuh. Karena kita juga tahu kan kadang pengalaman kayaknya membentuk kita, betul. gitu. Jadi kita nanti lebih nyambung dengan orang yang seperti apa. Betul. Jadi ya, itu kan penting banget. seleksi alam mungkin ya. Wajar. Terus sekarang tuh memang pilih teman tuh memang penting banget. Iya, benar. Bukan pilih teman dalam artian aku pengen teman yang A, B, C, bukan gitu teman-teman. Tapi masalah mindset itu menurut aku paling penting banget nih, ya kan? Karena kita nih kalau misalkan ada di lingkungan yang kurang baik atau nggak baik, itu bisa ada dua kemungkinan, kita yang ngebawa mereka jadi lebih baik atau kita yang terbawa. Iya. Itu sih bahayanya kan kalau kita terbawa. Kalau kita ngebawa sih kita masih mending ya, bisa ngebawa orang gitu. Tapi kalau kita udah terbawa, udah repot banget itu, Teres. Iya. Jadi lebih baik mencegah daripada Mengobati. Betul. Udah kayak dokter ya, nggak ngerti. Ya. Nah jadi mungkin itu aja teman-teman nih. Jadi buat kalian, intinya tadi ada 3 poin tuh, Teres. Apa aja? Pertama harus Bersyukur, jangan banyak insecure. Iya, benar. Terus Yang kedua, Yang kita kedua? harus fokus pada kelebihan kita sendiri. Oke. Yang ketiga, acceptance. Asik. Nah, benar-benar harus bisa Betul. menerima diri. Berdamai dengan diri ya. Nah, berdamai Betul. dengan diri. Meskipun fokus pada kelebihan sendiri, tapi intinya nerima bahwa kita itu juga punya kekurangan dan Betul. we Tapi are jangan jadi fine. sombong juga. Iya. Karena di atas langit juga masih ada langit lah. Kita Makanya cuma tadi- serpihan kentang ya. Masih mending bukan bubuk rengginang. Makanya tadi dari 2 itu ya, dari bersyukur dan kita fokus pada Kelebihan hal-hal diri sendiri, baik, betul. hal-hal yang lebih dari diri kita, diimbangi juga dengan acceptance karena ya kita menyadari itu kita tuh nggak melulu lebih, Betul. nggak perfect. Nah makanya juga harus bisa menerima kekurangan diri. Gitu. Betul. Nah, jadi cuman 3 poin penting yang sebenarnya memang cukup rumit sih maksudnya untuk Iya. diterapkan gitu. Cuman setidaknya Dan butuh ketika proses mencoba aku juga masih tetap belajar, Teresnya juga masih tetap Sama. belajar gitu karena hidup itu belajar yang nggak pernah berhenti. Iya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa komen, like dan subscribe. Ya mungkin teman-teman yang punya tambahan tips ataupun versi kalian tuh kayak gimana, nah bisa Nanti ya komen di bawah. Komen. Atau buat kalian yang nanti mau rekomen aku nanti bikin podcast kedua tentang apa atau bahas apa gitu, kalian bisa banget request di bawah mana, bawah situ. Oke, makasih banyak Teresa nih udah luangin Iya, waktu, udah makasih ngobrol juga. sesuatu Senang hal yang banget ketemu lagi. penting. Makasih banyak ya. banyak sharing hari ini ya. Asik. Kita Alhamdulillah. hampir berapa jam nih? Hampir mau 7 jam gak sih? Lama banget ya, tapi alhamdulillah banget nih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you. Thank you semuanya. Assalamualaikum.